Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, berjumpa kembali di channel kami. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan silabus OSN 2025 SMPMTS sederajat bidang studi IPA Biologi di materi pertama makhluk hidup dan lingkungannya dengan lingkup materi ciri-ciri makhluk hidup. Oke ya, kita bahas soal ciri-ciri makhluk hidup di tahun-tahun sebelumnya. Kita mulai dari nomor 1. Ciri makhluk hidup yang utama dalam membedakan plantae dan animalia pada sistem klasifikasi dua kingdom adalah plantae ini adalah kelompok tumbuhan di mana organisme ini bersifat autotrof, berarti bisa fotosintesis, membuat makanan sendiri. Sementara animalia itu adalah organisme heterotrof yang tidak bisa fotosintetik. Nah, sehingga pada animalia itu dilengkapi dengan alat gerak aktif ya, yaitu ada otot dan tulang. Sementara tumbuhan itu tidak memiliki alat gerak. Sehingga pembeda dari plantae dan animalia itu adalah ciri makhluk hidup yang disebut bergerak. Reproduksinya bisa vegetatif generatif ya, butuh energi keduanya dan beradaptasi. Ini bukan semua, jadi nomor 1 jawabannya adalah A. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nomor 2 di bawah ini yang merupakan pengertian reproduksi yang tepat adalah kemampuan makhluk hidup untuk sahabat cerdas, ciri makhluk hidup itu salah satunya adalah reproduksi. Dikenal juga berkembang biak. Berkembang biak ini dalam rangka untuk menghasilkan anak atau keturunan. Sahabat cerdas, beradaptasi ini adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan bukan, bertahan hidup ini survival juga bukan, menduplikasi diri ini bagian dari reproduksi, menghasilkan keturunan. Nah, ini jawaban yang betul ya. Jadi nomor 2 sahabat cerdas, jawabannya D. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nomor 3, pada contoh adaptasi berikut, manakah adaptasi yang berkaitan dengan perlindungan diri dari musuh? Kecuali, sahabat cerdas, kita lihat tupai Virginia akan pura-pura mati. Ini dikenal juga namanya thanatosis. Ini bentuk perlindungan diri agar tidak dimakan oleh musuh. Betul ya? Bunglon mengubah warna tubuh sesuai dengan lingkungannya disebut kamuflase. Ini juga melindungi diri dari predatornya. Betul juga. Kaki seribu menggulungkan tubuhnya seperti lingkaran. Ini juga dalam rangka untuk perlindungan diri. Betul. Paus menyemprotkan air mancur di kepalanya. Ini digunakan untuk bernafas, bukan perlindungan diri. Berarti bagian dari adaptasi fisiologis. Jadi sahabat cerdas, yang bukan bagian dari adaptasi untuk perlindungan diri adalah nomor 4. Jadi 4 saja yang benar, jawabannya adalah D ya sahabat cerdas. Nomor 3. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nomor 4, perhatikan pernyataan berikut. Ciri makhluk hidup yang menunjukkan kemampuan berkembang, beradaptasi, dan peka terhadap rangsangan secara berurutan adalah sahabat cerdas, keluarnya cairan dari ujung daun bambu. Ini merupakan proses gutasi ya. Ini bagian dari ciri ekskresi. Menguncupnya daun putri malu saat disentuh. Ini bentuk dari peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Adanya bunga pada tanaman padi ini ciri dari kedewasaan atau perkembangan. Terdapatnya duri pada tumbuhan paku ini ciri dari adaptasi. Jadi sahabat cerdas, di sini yang disebut berkembang itu adalah nomor 3, beradaptasi itu nomor 4, peka terhadap rangsangan nomor 2 ya. Jadi sahabat cerdas,
jawaban opsi di A, B, C, D ini tidak ada ya. Jadi yang betul adalah 3, 4, dan 2. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Nomor 5, perhatikan peristiwa di bawah ini. Peristiwa yang menunjukkan konsep mampu beradaptasi terhadap lingkungan adalah, oke ya sahabat cerdas, nomor 1, pohon baku memiliki akar yang kuat, biasanya disebut akar tunjang. Ini berfungsi untuk menyesuaikan diri atau adaptasi morfologi di habitat pesisir pantai. Ini termasuk ya. Pohon mangga memiliki batang yang keras, ini bukan ciri dari adaptasi, melainkan ciri umum dari tanaman berkayu atau tanaman berkambium. Yang ketiga, tangkai daun eceng gondok yang berongga, ini juga merupakan adaptasi morfologi tanaman hidrofit atau tanaman yang hidup di air. Dan yang keempat, daun talas memiliki penutup kutikula, ini juga merupakan adaptasi di tempat basah. Oke ya sahabat cerdas, jadi yang betul adalah nomor 1, 3, dan 4, nomor 5B. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Nomor 6, pada waktu sore hari daun lamtoro tampak mengatup. Hal ini menunjukkan bahwa tumbuhan memiliki ciri apa? Oke ya sahabat cerdas, salah satu ciri dari daun lamtoro itu adalah mengatup di sore hari. Nah, ini adalah ciri bergerak. Nanti bentuk dari kepekaan terhadap rangsang yang dikenal juga iritabilitas. Ini merupakan gerak niktinasti. Oke ya sahabat cerdas, jadi jawabannya adalah C, bergerak. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Daun putri malu Mimosa pudica akan menutup daunnya bila disentuh, dan mata akan terpejam bila bulu mata tersentuh. Ini menunjukkan salah satu ciri makhluk hidup, yaitu jadi daun putri malu menutup bila disentuh, ini bentuk dari respon terhadap rangsangan luar. Nah, ini dikenal juga iritabilitas atau kepekaan terhadap rangsangan. Nah, seperti itu ya sahabat cerdas. Jadi nomor 7B. Yang A ini bergerak, ini kalau tidak ada opsi yang B bisa, cuman lebih spesifiknya adalah peka terhadap rangsangan. Ini 7 kurang tepat. C, memerlukan energi tidak, mampu tumbuh dan berkembang tidak ya. Oke ya sahabat cerdas, nomor 7 itu jawabannya B. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Nomor 8, ciri pertumbuhan adalah, oke ya sahabat cerdas, tumbuh. Berarti tambah ukuran makin besar untuk hidup. Jadi pertumbuhan itu adalah pertambahan jumlah, kemudian volume maupun ukuran dari sel. Nanti bersifat tidak mungkin balik atau irreversible. A, adanya pertambahan volume yang irreversible, betul. B, adanya perubahan yang bersifat progresif terus-menerus, tidak selalu ya. Terjadi diferensiasi sel atau jaringan, ini kedewasaan, ciri perkembangan. Kemudian D, terjadinya determinasi dan perubahan kompetensi sel, ini juga bagian dari perkembangan. Oke ya, jadi nomor 8 jawabannya A. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Oke ya, kita lanjutkan ke soal nomor 9 ya sahabat cerdas. Berikut ini yang bukan merupakan contoh perkembangan pada tumbuhan adalah yang bukan ya. Jadi perkembangan itu include di dalam proses pertumbuhan ya. Jadi ada pertumbuhan perkembangan. Kalau tumbuh itu adalah pertambahan ukuran yang bersifat kuantitatif, kalau perkembangan adalah pertambahan kedewasaan yang bersifat kualitatif. Contohnya pertumbuhan ukuran ini bisa bertambahnya panjang batang. Kemudian kalau kedewasaan ini terjadi perubahan bentuk dan fungsi. Contohnya pada pembungaan. Oke ya. Pertumbuhan tunas pada akar ini tumbuh dan berkembang. Berkembang bisa karena ada proses diferensiasi sel.
Contohnya dari jaringan muda meristem menjadi jaringan dewasa atau tunas. Kemudian penyerapan unsur hara oleh akar ini bagian dari ciri butuh nutrisi. Ini bukan ya. Perubahan sikot menjadi embrio ini bagian dari tumbuh dan berkembang. Ini juga bisa berkembang karena ada diferensiasi dari jaringan muda ya embrionik menjadi jaringan permanen. Kemudian yang D, biji mengalami perkecambahan, ini ada tumbuh dan berkembang karena ada diferensiasi sel juga. Oke ya sahabat cerdas, jadi yang bukan adalah B. Oke ya, kita lanjutkan ke soal nomor 10. Ciri makhluk hidup yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan dan keberadaan jenis di habitatnya adalah ini untuk survive ya, yang disebut sebagai berkembang biak. Dengan berkembang biak bisa menghasilkan keturunan. Nah, keturunan ini bisa digunakan untuk survival atau menjaga kelangsungan jenisnya agar tidak punah. Begitu ya, sahabat cerdas. Jadi jawabannya adalah B atau berkembang biak. Bergerak ini untuk berpindah tempat, tumbuh ini adalah untuk pertambahan ukuran ya, menjadi besar, menjadi tinggi, sementara iritabilitas ini untuk kepekaan terhadap rangsangan. Bukan ya, nomor 10B. Oke, sahabat cerdas, ada beberapa ciri makhluk hidup. Ada singkatannya terapi RNAS. Jadi yang pertama, makhluk hidup itu butuh transportasi. Ini butuh pengangkutan ya, makanan. Kemudian pengeluaran ada ekskresi, ada bernafas berarti respirasi, adaptasi, terus ada pertambahan ukuran, pertumbuhan dan kedewasaan, perkembangan, dan ada pekarangsangan atau iritabilitas. Pengaturan tubuh namanya regulasi, butuh makanan berupa nutrisi, bikin anak berarti bagian dari perkembangbiakan atau reproduksi, dan terakhir butuh menyusun zat yang namanya mensintesis. Oke, demikian sahabat cerdas pembahasan materi ciri-ciri makhluk hidup di silabus OSN SMP MTS sederajat bidang studi IPA Biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.